Subhanakallahumma rabbana la ilma lana innaka illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka tas-samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumina bidarain amin. Bismillahirrahmanirrahim. La akhiratati Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab Syaikhul Fatihah. Para hadirin, kemarin kan ada sholawat gitu ya. Kata Kang Sobirin, sholawat torikiyah gitu kan. Saya meralat, saya mengajukan biar aja namanya sholawat jatmi. Sebab kalimatnya kalau sholawat torikiyah, itu kata-kata torik itu kalau di Mekah, itu orang minta jalan. Iya, torik, minggir, gua lagi bawa barang, itu pakainya torik. Jadi yang mana itu torikot apa torikot ya? Betul, torik itu mufrodnya, jamaknya turukun gitu kan. Jamaknya tutur, singlenya itu torik, jalan. Jadi torik itu jalan atau syare, sama saja bahasa Inggrisnya itu street, ya kan? Highway, bangsa begitulah. Bahasa Belandanya straat, sama saja gitu kan. Apalagi itu banyaklah persamaannya gitu kan. Itu jadi saya pengennya jadi diganti sholawat jatmi. Saya nggak tahu sanadnya dari siapa, pengarangnya siapa, tolong ditelusuri Kang gitu kan. Jadi ditelusuri siapa yang pengarangnya gitu loh. Ada soalnya orang yang bawel sekali, sholawat itu bid'ah. Itu nanti jadi masalah gitu loh. Ya mulutnya lagi sekarang kan lagi obral sedikit-dikit bid'ah. Dalam apa-apa itu harus pakai sanad gitu. Siapa tahu itu nemu di mana gitu kan. Asalnya pembungkus roti, tak asalnya di almanak gitu kan. Ya paling tidak menelusuri dasar ilmu tuh harus ada lusurannya lah gitu kan. Takut Israiliyat atau bagaimana. Artinya ikhtiyat, hati-hatian. Orang ahli sunnah tuh memang begitu. Cara mencari ilmu itu tidak asal langsung brel aja gitu kan. Ingat bahwa thariqat di ibu kota itu pernah muncul, ya kan, sekarang hilang. Ya kan, lihat kejadiannya di Istiqlal, dulu rame-rame, sampai pada ikut mungkin kan pada ke Istiqlal, nangis bareng-bareng terus masuk TV itu kan. Sekarang kemana judulnya? Jangan sampai begitulah ilmu tuh. 1, 2 di sini akan menjadi tempat markas besar thariqat jatmi. Ketuanya Abah, welcome karena Abah sebagai ketua. Kita jaga baik-baik silaturahmi antara santri sini dengan jatmi. Pada usulan saya pengen ada ijazah hizib nasor dan dalailul khairat. Maksud saya itu naik pangkat kalian, ditambah lagi ilmunya. Munasabahnya dengan keadaan yang sangat mau kena, nampaknya genting-genting, panas-panas anget gitu kan. Perlunya baca hizib nasor supaya kita selamat, minta pertolongan, bukan karena kadikjayaan, bukan gitu. Adalah bukan untuk kedikjayaan, tidak. Kita minta keselamatan untuk jaga diri. Nah, di sini kan ada kelas riyadhah, yaitu malam Selasa. Barangkali itu kan kita kan baru usulan gitu loh.
boleh diajukan gitu kan, siapa gurunya, siapa sanad yang punya sanad, silakan kita rame-rame berbicara, patungan tawa rame-rame, karena biasanya itu ada mas kawinnya gitu loh. Biasanya ada mas kawinnya gitu, mas kawinnya berapa puasa terserah gurunya. Kalau saya sih puasa selama-lamanya, kalau Dalail Khorat mati dah sekalian gitu kan. Ya artinya ada tebusannya. Ada tebusannya gitu kan. Seingat saya belajar matan jurmiyah, kemudian baca jurmiyah, syarah jurmiyah, saya harus hafal jurmiyahnya. Baca Bulughul Maram harus hafal Arba'in Nawawi. Artinya ada yang disampaikan dalam kesungguhan itu. Gitu loh. Bukan berarti ijazah terus kamu nulis di catatan cari buku di Pasar Senen, cetakan Solo gitu. Haji Abdullah kan banyak itu yang bangsa jimat-jimat begitu, yang itu di Jatinegara juga ada itu. Mujarobat itu kan. Itu apalagi di Jatinegara itu yang dulu tempat jualan batu itu kan banyak bener di situ. Sulaimania itu banyak. Maksud saya tidak ngawur gitu kalau mau berilmu gitu kan. Nanti juga kalian belajar misalkan di Jatmi ada misalkan. Nah, kalau saya si torikotnya ya awur-awuran, nggak ngerti gitu kan. Siapa aja saya ikuti gitu kan. Ada ini, ada ini tidak pernah punya sanad yang jelas gitu. Tapi saya kalau belajar ngaji sanadnya jelas, saya berguru A kepada si B, si D, si C gitu kan. Kayak apa yang saya baca ini adalah saya belajar ngaji sama namanya Kiai Sansuri Badawi. Perkara ngajinya khatam atau tidak itu urusan santri gitu kan. Seaslinya ngajinya itu belang-belang, di dalamnya kosong apa terserah gitu kan. Tapi saya berguru ngaji ini pada si A, si B, gitu loh maksud saya. Jadi itu tawarannya, bukan nanti bagaimana ketemu sama Abah gitu kan. Ya mari kita bicara sama Abah, Pak gitu kan. Ini usulan para murid. Kalian kan murid, bukan salik, masih murid. Kalau dalam tasawuf masih murid, masih berkeinginan. Belum kamu menjalankan kan? Belum. Bermurid, silakan mengajukan gitu. Artinya kita pengen naik pangkat. Sementara ini kan kita Liqom Satun sudah selama 5 tahun, malah sampai sekarang masih digunakan Liqom Satun, walaupun itu punyanya si A. Ya, Liqom Satun itu punyanya si A, ya dilakonin. Terus apa yang diijazahkan oleh Abah dari Mbah Ahmad siapa kayak Mbah Ahmad apa namanya? Kebon Gedang. Kebon Danas, kalau Kebon Gedang itu Ciasem. Seingat saya Kebon Danas itu golongan panguraganannya kan ya? Bukan? Bukan. Ada torikot apa begitulah di namanya Habib Sapa gitu kan, di Panguragan itu ada apa itu gitu kan, saya nggak tahu riwayatnya gitu. Nah itu kan perlu dicermati gitulah, gitu bangsa-bangsa begitu kan, tidak asal ngomong aja, tapi sampean kan tahu saya berguru kepada Abah Nuril dapat A gitu kan. Iya kan, seperti apa yang tadi dibacakan itu semua aurat dari Abah Nuril, yang mana sudah agak jalan itu kalau menurut saya pengamatan lagi gitu kan. Pengamatan saya ya sudah Abah Sobirin dengan Abah Latif itu sudah pas bener itu kan. Ya bahasa Jawanya kadang-kadang nggak tahu kok Abah kok bisa pakai bahasa Betawi gitu kan. Ya pakainya penerjemahnya dari Abah Latif gitu. Semoga gue gitu kan. Padahal Abah ngomongnya kewulo ini apa gitu kan, diterjemahkan Bang Latif pakainya gue, nggak apa-apa lah. Orang saya pernah ngikutin doanya Habib Habsyi
Muhammad Al-Habsyi kuitang pakainya gua gue aneh gitu kan. Ya Allah semoga aneh gitu kan. Di depan kuburan Imam Syafi'i itu saya ngantarkan beliau ketika beliau datang ke Kairo ketika itu. Itu ya soalnya jadi tak hanya proposal diajukan gitu kan. Bisa enggak Hizib Nasr? Syukur Abah sendiri yang mengijazahi gitu kan. Karena fannya gitu kan. Saya bisa ijab sah bisa itu kan. Nantinya kalau ijab sah nantinya sampainya ijab kabul, lanang ketemu lanang kok ijab kabul gitu. Nah, maksud saya itu. Nah, artinya kalau di sini kan tentang kalau ilmu biasa lah itu kan, ilmu nur itu kan nggak bisa karena sudah sepuh semua ini kan. Kalau bukan pedagogi namanya apa itu kalau belajar untuk buat orang tua gitu. Agronomi bukannya ya udah bangsa begitulah untuk belajar sama orang tua yang sudah umur begini yang dikit-dikit hafalannya hilang gitu kan, diajari dengan hafalan tentang Asmaul Husna. Hizib kan isinya Asmaul Husna sebetulnya, dalail juga isinya Asmaul Husna. Ketimbang ngamalin terus rumus kimia kan nggak mumet ya. Yang mari kita ngamalkan rumusan Allah, nggak apa-apa gitu kan. Buat pegangan kita, maksudnya kata orang begitu kan. Kalau saya sih pegangan, masa itu pegangannya tiang listrik buat pegangan gitu kan. Ya kira-kira begitulah ajuannya. Bagaimana Romo Yai Narawi tentang tadi lu Hizib Nasr, kita lagi sampai lagi ini, rohnya lagi melayang. Ya kemarin sudah ada yang di sini mau ada di Bali. Iya ditanyakan. Iya kan ditanyakan bagaimana kaifiahnya, apanya gitu. Nanti dijadikan satu rumusannya disampaikan kepada aku. Kaifiahnya apa namanya ya, beliau itu sekarang persoalannya lagi sakit nggak bisa keluar. Tapi di sana kan ada standar itu yang bisa ada ininya apa namanya istilahnya. Atau kapan saja bisa diijazahkan gitu kan. Ya tinggal di sini bagaimana kesiapannya, kalau siap gitu. Dilontarkan juga pendapat sendiri, dilontarkan saja kepada para hadirin semua. Butuh enggak, kalau enggak butuh ya enggak apa-apa gitu kan. Gitu loh. Mungkin cukup dengan ilmu gaple gitu kan. Iya, diarahkan. Saya sudah mensosialisasikan rombongan, tapi tidak tahu ini ada apa yang tanggapannya itu. Ya, feedbacknya bagaimana gitu. Jangan keputusan sepihak lah gitu kan. Mau saya begitu, ya nggak apa-apa. Namanya juga tawaran gitu kan. Ya kira-kira gitu aja lah, Romo Nawi gitu kan. Bisa dirembukan. Artinya kita pengen naik pangkat, apalagi gitu loh. Selain Quran gitu kan. Ya kalau saya sih banyak sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan ini, cuma kan ya pelan-pelan aja kayaknya masih kurang begitu ngepas gitu tentang kegiatan-kegiatan sosial juga bisa, kegiatan agama juga bisa gitu. Rame-rame kita bicarakan, kemudian bagaimana jalan keluarnya pendanaan. Kan biasanya pada ribut kalau sudah pendanaan ribut gitu kan. Ya kan. Misalkan gitu kan. Munasabah dalam pembukaan ini gitu kan, kita mengadakan seputar sini saja perlombaan anak-anak NTQ kan banyak di sini nih, apal-apalan untuk menarik ke sini bicara di sini bagaimana gitu kan. Di sana ada PAUD, di sana di sini gimana kita akan mengadakan untuk kemakmuran masjid. Baru kita mikirkan, oh iya bisa, kalau bisa terus bagaimana hadiahnya, terus kita cari sponsor. Nah, kita ngomong sama Abah di mana sponsor itu ditunjuk, bahwa kita berangkat. Jangan sampai Abah yang berangkat. Saya tahu kepada orang-orang yang hadir dapat di sini itu bisa dimintain, tapi jangan sampai juta-jutaan, dolar-dolaran gitu kan. Bisa gitu loh. Artinya kreatif dari sini gitu loh maksud saya. Kegiatan sini, kegiatan salat. Artinya ibadah bukan ibadah mahdo saja ini, lingkungan juga kita perhatikan gitu loh kan. Wa ma haulahu gitu kan.
Ya kan, wa mahaulahu linuriyahu kan akhirnya kan. Sekitar kita. Nah, linuriyahu itu memperlihatkan kepada siar-siar Allah pada kita. Itu loh. Barangkali kalau nggak mau, ya sudah tetap stand di sini di tempat. Masjid adalah buat kegiatan ini saja gitu kan. Kalau tidak mau dikembangkan gitu kan. Itu loh maksud saya gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu kan, hanya tawaran gitu kan, pengen dikembangkan atau tidak gitu loh, gitu kan. Malah saya yang pernah saya kembangkan di Tebet 30 tahun yang lalu tuh, masjid merupakan pusat kesehatan dulunya itu kan. Jadi buka klinik, sepanjang Saharjo dokter saya audit, diajak bicara, bisa nggak buka klinik. Ya kan, sekali periksa 5.000 sebulan sekali aja, itu kan mau kan. Sebelum itu kita mengadakan pertemuan antara dokter dengan jamaah yang di situ. Bingung dokter, saya seumur nggak pernah salaman orang sekampung katanya. Pulangnya itu dibawain, ya namanya Betawi di sana di Tebet, dibawain nasi kebuli sama nampan-nampannya. Bingung lagi dokter kan. Nggak pernah kan, biasanya pakai kotak, pakai nampan gitu kan. Tapi itulah keadaan dan kebudayaannya orang di sekitar itu. Mereka tidak tahu akan tentang kebudayaannya itu gitu loh. Saya bukan berarti mengajak untuk bersaing dengan sekanan kiri yang ada masjid atau ada musola, tidak. Kita punya program sendiri, khas tidak akan menyanyi gitu loh. Itu loh maksud saya. Artinya ada pergerakannya gitu kan. Sudah kita capek-capek, ya saya udah ngos-ngosan, jadi naik ke sini saja sudah ngos-ngosan. Kalau 70 kurang 1 gimana sih gitu kan. Udah ngos-ngosan, beser lagi, udah linglung gitu kan. Ya, untung nggak lupa jalan dari sini pulang gitu kan, nggak lupa jalan gitu kan. Iya kira-kira gitu. Ini kan ya walaupun sudah sepuh-sepuh kayaknya nampaknya ada muda. Tapi di sini kan generasi mudanya nggak ada kan. Paling muda Dimas, itu juga dianggap muda. Padahal itu tulang-tulang tua Dimas begitu kan. Kalau bahasa orang Cirebonnya itu wak-wak sariwa, awak tua rai tua gitu kan. Jadi Mas. Siap Mas. Ya silakan, ayat berapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. 101. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Tuhan, wahai Tuhanku pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf di dalam sumur. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Pada akhirnya Nabi Yusuf mengakui bahwa dirinya mendapatkan ilmu yang namanya takwil ru'ya. Sampean dinobatkan jadi profesor doktor gitu, kira-kira gitu kan. Nabi Yusuf juga dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai
ahli takwil ru'ya. Ya nggak lupa sama yang maha kuasa ngomong. Baru jadi profesor, gue udah profesor nih. Nggak ngalor ngidul, nggak karakuan, nggak keruan gitu kan. Rabbi qad ataitani minal mulki wa alam tani gitu loh. Engkaulah yang mengajari ilmu tentang takwilur ru'ya yang begitu hebatnya. Engkaulah yang mengajari tentang ilmu logistik. Itu kan jago logistik. Bulog itu ahli itu Nabi Yusuf itu. 7 tahun coba merencanakan program 7 tahun. Ini program setahun aja tuh Departemen Pertanian gimana tuh 1 tahun aja udah ribut sekarang. Alhamdulillah malam ini Bogor hujan gitu kan. Ya, wah, di dalam El Nino itu sudah cater, itu Departemen Pertanian lagi cater. Coba bayangkan di sini nggak ada air, Pekanbaru banjiran, apa nggak mumet itu? Umat pertanian, mana yang mau diblok ini, yang mana yang duluan panen duluan, mana yang ini. Tapi di Jatinegara sudah naik 1.000 itu beras. Yang harga lama itu yang rontogan, yang pada patah-patah itu harga lama yang 14 kilo, 14.000 sekilo itu udah pada putus patah-patah ya sekarang itu. Hari ini beras segitu. Wa alam tani min ta'wilil ahadis. Dimas S1 saja, udah S1 kan Mas? Belum, masih ini nulis saja. Nulis sekarang nggak perlu Mas, nggak usah pakai apa skripsi, pakainya evolusi aja gitu kan. Mana itu Profesor Romli itu, baru jadi profesor, kan? Masuk kampung, pulang kampung otaknya bergerut, ngomong sama orang desa nggak ngerti pakai bahasanya. Tadi mahasiswa ditanyain tentang orat-oret di tembok nggak ngerti. Kata yang satunya apa Mas itu kan? Itu namanya vandalisme, tahu nggak? Orat-oret kan sepanjang itu kan banyak orat-oret tembok gitu. Apa kata Romlinya apa egoisme, terus apa lagi gitu kan? Wah macam isme banyak lah gitu kan. Nggak ketemu tuh yang kalimat yang namanya vandalisme tuh. Ada yang namanya itu adalah mural, katanya begitu kok mural gitu kan. Anarkis ya gitu kan, anarkis, komunis, bangsa mis-misan semua lah. Sepanjang jalan lagi macet di situ kan. Dia nggak lupa Nabi Yusuf mengatakan fatiris samawati wal ard. Kalau kita kan sudah ngaku pinter, sudah lulus S3, udah ngaku tuh petantang, peteng-teng. Pulang kampung yang ngomongnya cacis orang kampung sampai nggak ngerti. Ini ngomong di balai desa di kampung ini adalah merupakan ekstraksi. Wah, apa ekstraksi itu? Perlu adanya kompilasi antara hukum ini, Archimedes sama ini Mas. Oh, Archimedes itu. Yang nguru itu orang kampung itu kan pacul gitu, arit gitu kan, racun tikus. Anta waliyun fid dunya wal akhirah. Saya nangis kalau sudah tawaffani musliman. Ini harapan kita, tawaffani musliman. Kita tuh kalau meninggal dalam keadaan Islam. Kira-kira bisa enggak ya kita? Kita kan berharap tawaffani musliman. Ya semuanya juga akan menjurus ke situ. Kita berharap tawaffani musliman. Mudah-mudahan ya Allah kamu sampai mencabut roh saya dalam keadaan muslim. Apalagi ditambah padahal itu namanya Nabi Yusuf sudah hebat orang soleh bener.
dia tetap mengatakan wal hikni bis sholihin. Nggak sombong, udah ganteng, pinter, dapat mukjizat, tapi tetap mengatakan wal hikni bis sholihin. Pengen ketemu dengan orang-orang soleh ini. Kita jelek, kere, sombong, ya kan? Muka ya pas-pasan, ya kan? Lagunya perak, kaya enggak, motor satu butut, weh udah pakai knalpot brong lagi kan, nggak pakai helm, itu ngaji ke sini, sampai di sini parkirnya seenaknya aja, gubrak gitu kan, dibilangin itu marah. Ini Nabi Yusuf wal hikni bis soleh, padahal dia soleh ganteng gitu. Zalika min amba'il ghaibi nuhika ilaika wa ma kunta ja'alu amrahu wa hum yamkurun. Ini beda lagi ayatnya. Ini diomongkan tadi malaikat Jibril menceritakan kepada Nabi Muhammad. Sekarang ngomong langsung kepada Nabi Muhammad. Semua wa ma tas'alum alaihi min ajrin in huwa illa dzikrul lil alamin. Gitu loh. Lanjut wa ka'ayin 105. Tahu udah ngantuk kena bubur kacangnya masih enggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Masih banyak kan? Iya kan? Peres gitu kan nanti. Pakaian enggak? Ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun afa aminu an tantiyahum ghashiyatun min 'adabillahi aw يوم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya? Iya. Ini kan ya ceritanya kan banyak sekali kan. Seruan kepada Nabi Muhammad tentang banyak sekali orang manusia itu lupa kepada apa yang disampaikan oleh nabinya. Sampai Nabi itu ngomong, Allahumma inni a'udzubika an usyrika. Yang paling repot itu kita kalau sudah syirik, mensekutukan Tuhan itu sangat-sangat rigid. Makanya hati-hati dalam hal-hal yang ini gitu kan. Maka sampai Nabi mengatakan, asyirku akhwafikum min daibin naml. Itu syirik itu lebih kecil daripada ekor atau tangannya binatang yang kecil. Namanya saya anggap kecil aja gitulah. Semut itu kan kecil kali. Kalau dibilang semut rang-rang gede gitu kelihatan, apalagi yang surut yang kecil kan. Kakinya itu syirik lebih kecil daripada itu. Artinya apa? Perbuatan syirik itu sangat rigid sekali gitu kan.
Sampean salah dalam mengatur bacaan hizib nasar, misalkan nasar itu sampean bisa syirik gitu kan. Tujuannya apa untuk kita mendapatkan ijazah? Itu tujuannya untuk mendapatkan keselamatan seperti selamatnya orang yang menghadapi keburukan yang dibawakan oleh pengarang daripada doa itu. Itu kan yang mengumpulkan doa itu siapa gitu kan. Memang pada zaman Nabi Muhammad hizib itu nggak ada. Langsung kok. Yang ada tadi itu yang bisa innahu min Sulaimana, innahu bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang doa-doa yang maksur yang ada di Al-Quran. Tapi orang ketika tabi'in mulai diracik bagaimana tata caranya ini penggunaannya. Padahal semuanya penggunaannya sama demi keselamatan. Wah ada kegunaannya ada ini itu kan. Makanya saya tuh pengen sekali ngelihat film yang dibintangin, yang bintang filmnya tahu persis tentang peperangan Uhud misalkan. Ketika Hamzah dibacok di apa tuh bagaimana sih kan. Gaya perangnya orang Arab tahu nggak sih sampean? Ribut aja takbir ngalor, ngidul ngalor itu. Perangnya sama nggak sama perangnya ada di film silat di Indonesia? Nah, itu kan. Kan katanya diajarkan untuk mana, berkuda, berenang. Itu kan. Orang Arab pintar nggak kalau gulat tuh? Sampai sekarang saya belum ngerti gitu. Setahu saya bergaul dengan Arab kalau berantem itu saya nggak berani deket. Kalau tonjok-tonjokan saya dari jauh bisa sama orang Arab. Paling deket disikep, dikeretek udah. Nanti kayak ular, kalau udah dikeretek udah. Badannya gede gitu. Cuma saya pengen tahu gitu kejadian. Yang nggak ada kan peperangan itu kan keroyokan geruduk sana. Di filmnya kan begitu. Geruduk sini. Terus yang sana mati berapa, yang sini mati berapa. Bapak pengen kayak film Hong Kong gitu kan. Tang teng itu kan sahabat bisa terbang twing gitu kan. Dari Jabal Uhud ke Jabal apa begitu kan. Jabalnya kan nggak tinggi-tinggi amat gitu kan. Ada nggak yang begitu? Barangkali ilustrasinya begitu. Kegedean barang gitu kan. Jadi repot kalau terbang gitu kan. Saya pengen tahu gitu loh. Tahu. Padahal kita kalau bikin imajinasi, wah solo perangnya itu kan hebat. Apalagi kalau lihat film Samson kan gitu, wow gitu kan. Film apa lagi gitu kan, Spartacus, Julius Caesar berantem sama macan, kan kelihatan gitu kan. Ini yang bunuh Sayyidina Hamzah, masa nggak kelihatan gitu bacok-bacokannya bagaimana. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Anjurannya begitu tetap tentang masalah syirik itu kita dianjurkan sering-seringlah kita beristighfar. Bukan bertakbir, sering-seringlah beristighfar gitu. Astagfirullahaladzim. Li walidayya wal astagfirullah. Saya masih belum ketemu itu hadisnya begitu assalamualaikum sampai maskhul wajhi itu belum ketemu itu. Ada sampai nemu hadisnya? Ada enggak? Diajarin sama siapa itu? Assalamualaikum. Astagfirullah. Dikongkon siapa? Saya juga lagi nggak mikir itu. Nyari itu sampai mumet itu saya. Belum ketemu itu saya hadisnya. Ada enggak? Tapi saya ngeliat itu semua orang sama gitu. Refleks ya. Enggak, assalamualaikum. Oh sialan lu kan enggak kan gitu kan. Iya kan? Ya enggak. Enggak gitu assalamualaikum. Cuy gitu kan enggak kan. Iya kan? Assalamualaikum. Segalaknya orang gitu kan ya. Langsung assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Muka yang dicari itu. Nggak ngerti saya sirnya apa. Ada suatu rahasianya. Refleks semua. Nggak ada assalamualaikum.
ngupil dulu kan enggak kan? Masya Allah. Satu lagi, iza asbahta wa iza amsayta wa iza akhadta matja'i. Maka tadi doanya ada fatirus samawati, Allahumma fatirus samawati wal ard, alimil ghaibi wasyahadati rabbi kulli syai'in wa maliki, asyhadu an la ilaha illallah. Itu kalau mau tidur. Nanti udah tidur belum apa-apa, kena santet ribut gitu. Aku kena santet, padahal sudah sutet. Kan sama-sama kencengnya ya, sutet kena listrik, santet kena itu. Terus qul hadhihi sabili. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basyiratin ana wa min attaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah? Katakanlah. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Wah, itu ngengek kan? Tidakkah kamu mengerti? Goblok, bener kamu tuh udah dikasih tahu kok masih tetap nggak ngerti. Itu loh mukabala pengertiannya gitu kan. Katakanlah ini caraku gitu kan. Tadi apa yang disampaikan cara kamu itu begini itu. Itulah caraku. Ala basiratin ana wa manit taba'ani itu kan. Ana wa manit taba'ani. Itu ada dua orang, ada dua jenis di situ. Sebetulnya. Kalau ente di dalam wirid itu sakolaini itu apa kan? Sakolaini apa itu kan? Subhanallah, khafifataini gitu kan ya? Khafifataini ala lisan sakilataini. Nah, iya kan. Nah ini sakilataini istilahnya. Ana wa man gitu, dua orang, dua sosok, yaitu diwajibkan kepada yaitu manusia dan jin. Ayat yang lain mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dua yang ditaklifkan gitu kan. Perkara nanti jinnya bentuknya apa, ya penting jin aja dulu. Jin yang nggak bau ini ya namanya iblis. Anak buahnya namanya ifrit gitu kan. Itu sejenis saja. Nanti jin ini yang sampean sebut genderuwo kan akhirnya kan kuntilanak ya sejenis sebetulnya situ. Yaitu ilmu perjinan gitu nanti kan. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dari dulu kalau sudah muslimin ujungnya wa ma ana minal musyrikin. Hanifan wa ma ana minal musyrikin. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi min ahlil qura. Apalam yasiru fil ardi. Jadi begini. Ini dianjurkan ente suruh ngelencer. Suruh jalan-jalan. Pengertiannya jalan-jalan tuh melihat umat-umat yang sebelum kamu kejadiannya apa. Cuma di sini kan susah. Ya kan? Rihla ubudiyah kan melihatnya orang mati semua. Bukan kepada suatu kejadian-kejadian seperti yang ada di Timur Tengah. Misalkan melihat
bekasnya kelompok Samud, kaum Ad, Fir'aun lah begitu kan, melihat di Luxor kok begini begitu, bangunan begitu gede-gede, begitu tinggi-tinggi. Di sini kan belum ada kalimat yang diazabnya, kan tidak ada gitu. Ada misalkan Borobudur nggak pernah itu ditebalikin Borobudur, enggak kan? Ya tetap aja Borobudur begitu, cuma dulunya Borobudur ketutupan daripada letusan Gunung Merapi, gitu aja kan. Jadi kita tidak merasakan, oh itu loh contohnya umat yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ketemu di museum di Mesir di sana, melihat bangkainya Fir'aun itu, kita kan nyata gitu. Oh, Fir'aun tuh orang begitu hebatnya. Kan di dalam Qur'annya wanunajjika bibadanika, dia diselamatkan badannya itu diangkat, walaupun itu mata itu masuk ke dalam laut merah. Siapa yang mengerti? Yang mengerti ahli-ahli itu mengatakan bahwa ini adalah Ramses, yang Fir'aun yang ketika ketemu dengan Nabi Musa. Tanda-tandanya karena di situ ada zat-zat yang mengandung cairan garam. Nah itu kan, tapi kan melihat tuh kok hebat. Sampean masuk kepada di seping kayak begini nih. Kayak baru dicat bulan kemarin, kayak begini, terang begini. Pakai apa dia catnya? Nah itu kalau alakum tatafakkarunya di situ. Ternyata kita nggak bisa mengikuti. Ada lagi sementara yang dikatakan sekarang itu ada gambar-gambar relief di salah satu tempatnya itu ada gambar helikopter. Ternyata itu perdebatan, teknologi canggih sudah ditemukan waktu zamannya Fir'aun. Itu kan. Kalau gambarnya mirip dengan helikopter kan. Reliefnya itu. Ya macam-macam. Ya itu kan alakum tatafakkarun buat saya gitu kan. Ujungnya apa? Untuk membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membedakan antara ulama kita yang muslim dengan ulama yang non muslim. Gitu kan. Tetap tujuannya waladarul akhirati khairul ladzina taqau. Afala taqilun. Kan suruh mikir, goblok kalau nggak mikir gitu kan. Jam berapa apa sudah puyeng? Satu ayat lagi. Itu nanti surat Ar-Ra'd. Laqad kana fi qasasihim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديث يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau ingat di surat yang inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, jelas-jelas dia mengatakan yang ada di Quran itu sudah disebutkan suhufil ula, suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Inna hadza suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Islam yang menyempurnakan. Dan semua yang kejadian-kejadian pada dari mulai kejadian awal manusia Nabi Adam dan Nabi seterusnya sampai terakhir dengan Nabi Muhammad itu bakal terjadi di umatnya Nabi Muhammad. Bentuknya berbeda-beda karena kekuatan daripada fisik daripada umat Nabi Muhammad juga berbeda dengan kekuatan umat-umat yang zaman dahulu. Tapi terjadi, jangan kaget gitu loh.
ada bapak anak kiai begini, jangan kaget. Wah, anak kiai begitu ya, gitu kan. Nggak usah kaget, gitu kan. Contohnya seperti Kanan, anaknya Nabi. Kok istrinya kiai begitu ya? Banyak cerita dalam Nabi itu kan. Udah deh, nggak usah kaget-kaget. Kita mawas diri saja semuanya. Al-Fatihah. Amin.